Apa sih arti mujahadah gitu ya? Itu dulu deh. Apa sih arti mujahadah? Apa arti mujahadah? Bab ini bab mujahadah. Dan kita sudah jelaskan mujahadah itu bersungguh-sungguh. Berjuang bersungguh-sungguh. Tapi mari kita lihat keterangan para ulama kita biar lebih mantap, biar lebih afdol dan lebih ngerasa karena beda ya kalau ulama yang bicara tuh uh, berkahnya tuh beda. Kata Imam Al-Munawi rahimahullahu taala, salah satu ulama kita, al-mujahadah itu hamlun nafsi 'ala al-masyaqil badaniyah wa mukhalafatil hawa. Mujahadah itu sebuah kata uh, yang artinya jiwa ini membawa jiwa ini ke alal masyakil badaniyah, ke hal-hal yang berat secara badan dan tubuh, secara fisik. Dan secara fisik nih berat, hal-hal yang berat secara fisik. Dan menyelisihi hawa nafsu. Jadi membawa jiwa ini untuk menuju ke hal-hal yang berat secara fisik dan menyelisih hawa nafsu. Menyelisih hawa nafsu. Itu mujahadah. Maksudnya apa? Yaitu tadi bersungguh-sungguh itu identik dengan hal-hal yang nggak mudah. Makanya harus bersungguh-sungguh. Kalau hal mudah nggak perlu bersungguh-sungguh. Itu santai-santai selesai. Namanya kalau bersungguh-sungguh berjuang, itu hal nggak mudah. Dan hal-hal itu tuh nggak sesuai dengan hawa nafsu kita. Nggak sesuai dengan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu kita tuh sukanya yang santai-santai, yang leyeh-leyeh, yang enak-enak aja gitu ya, yang buruk-buruk. Iya, kan itu yang Allah firmankan dalam surat Yusuf dan seringkali kita ulang ayat ini. Inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya itu, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh pada keburukan. Inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak dan menyuruh pada keburukan, kejahatan. Baru Allah sebutkan anomali dan pengecualiannya illa ma rahimah rabbi. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku dan ditundukkan, diarahkan dan seterusnya. Betul nggak? Nggak semua nafsu buruk. Makanya ada pengecualian. Untuk makan kita butuh nafsu, nafsu makan. Nafsu makan. Untuk berumah tangga kita butuh nafsu. Tapi secara umum nafsu itu selalu ngajak ke yang buruk, ke yang buruk, ke yang buruk, ke yang buruk. Oleh karena itu, hadirlah konsep mujahadah. Hadirlah konsep mujahadah dan Imam Nawawi membawakan di bab khusus tentang ini. Karena bahaya kalau kita tidak membawa jiwa kita, diri kita untuk menyelisih hawa nafsu, kita akan terjatuh ke dalam hal-hal yang buruk. Terjatuh ke dalam hal-hal yang buruk. Itu hal yang jamaah sekalian, yang perlu kita tanamkan dan perlu kita camkan. Makanya disebutkan juga oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa mujahadah itu mujahadatul insani nafsahu wa mujahadah wa mujahadah ghairahu atau wa mujahadah ghairihi, maaf, wa mujahadata ghairihi atau mujahadatu ghairihi. Jadi mujahadah itu adalah ketika seseorang itu berjuang menghadapi dirinya sendiri.
menghadapi dirinya sendiri, nafsunya, dan berjuang menghadapi pihak lain. Lalu menarik ya kata Imam Muhammad bin Sulaiman, fa'amma mujahadatul insani nafsahu fa'inna min asyaqqil asya'. Adapun perjuangan manusia menghadapi dirinya sendiri, itulah hal yang paling berat dalam hidupnya. Hal yang paling berat. Hal yang paling berat. Dan berjuang menghadapi pihak lain itu tidak akan bisa diwujudkan, tidak akan bisa sempurna kecuali setelah dia berhasil menundukkan dirinya sendiri dulu. Itu mujahadah. Gak akan bisa kecuali saat dia berhasil menundukkan dirinya sendiri dulu. Kita gak akan bisa berhasil menghadapi pihak lain sebelum kita diberikan taufik oleh Allah SWT untuk berhasil menundukkan diri kita. Makanya kata Imam Muhammad SAW, ini yang paling berat. Ini yang paling sulit. Ini yang harus direnungkan oleh kita semua jemaah sekalian yang Allah muliakan. Dan menghadapi pihak lain tidak akan bisa berhasil kecuali kita berhasil dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menghadapi diri kita sendiri. Iya. Kalau kita masih emosional, nggak bisa ngontrol emosi, marah-marah, gimana ngadepin pihak lain? Berantakan. Kan gitu, sesederhana itu aja. Gitu lah. Sesederhana itu aja. Iya kan. Gimana kita menghadapi istri kalau kita masih temperamen emosional, udah berantakan terus. Istri juga gimana ngadepin suami yang mungkin ada ego laki-laki atau segala macam. Kalau dia nggak bisa mengendalikan diri sendiri, udah ribut terus tuh setiap saat, ribut terus. Nah ini hal yang perlu kita camkan jamaah sekalian yang Allah muliakan.